Whoa, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Anime Kumo Desuga Nanika, anime yang cukup unik dan kelihatan agak mirip-mirip dengan anime sebelah yang diisekai menjadi wujud monster slime. Anime yang tayang perdana pada 8 Januari 2021 atau pada musim winter ya, merupakan serial anime yang diproduksi oleh studio Millipense. Sebuah anime yang memperlihatkan kepada kita bahwa kunci dari sebuah kekuatan bukanlah ke faktor keberuntungan saja atau faktor laki-laki good, tetapi tekad yang kuatlah yang menentukan segalanya. So jadi anime isekai ini cukup beda dan gak seperti MC Ampas yang biasanya setelah di isekai mendapatkan kekuatan dengan cara yang easy very easy guys. Oke, bagaimana serunya anime Kumo Desuga Naniga? Langsung aja kita bahas. Serial ini berasal dari sebuah light novel berjudul Kumo Desuga Nanika yang ceritanya ditulis oleh Okinababa dan gambarnya sendiri diilustrasikan oleh Tsukasa Kiryu, yang awalnya rilis dari sebuah web novel pada website Sosetsuka Ninaru dari tahun 2015. Jadi guys, sebenarnya cerita daripada anime Kumo Desuga ini sudah cukup lama banget rilisnya guys. Kemudian diterbitkan kembali oleh Kadokawa pada penerbitan di Fujimi Sobo dari mulai 10 Desember 2015 hingga tahun 2021 ya, dan telah menghasilkan 14 volume. Kumo Desuga Nanika juga diadaptasi menjadi sebuah manga yang dikerjakan oleh Asahiro Kakashi. Jadi yang buat suka baca manga, kalian bisa baca di situs web manga kesayangan kalian tentunya. Anime ini sendiri mempunyai genre adventure, komedi, dan tentunya fantasi. Kumo Desuga Nanika mempunyai cerita tentang si MC atau si cewek hero yang memiliki latar belakang sebagai seorang murid yang tidak beruntung. Kemudian dia bereinkarnasi menjadi seorang laba-laba yang kalau kita lihat sama saja dengan kehidupan sebelumnya ya. Sedangkan di sisi lain, teman-teman sekelasnya yang lebih beruntung di kehidupan sebelumnya bereinkarnasi menjadi seseorang yang lebih beruntung lagi. Hal ini menjadi sebuah hal yang menarik di ceritanya, karena jika dipikir-pikir ini terasa baru dan cukup unik. Sebab rasanya konsep reinkarnasi yang biasanya membuat hidup seseorang lebih beruntung malah terlihat sama-sama aja. Gak ada kemajuan gitu guys setelah di reinkarnasi. Selain itu, ini juga membuat kita berpikir di awal, akan seperti apa reaksi dari si MC kita satu ini yang melihat temannya bereinkarnasi menjadi seorang yang lebih beruntung lagi daripada di kehidupan mereka sebelumnya. Ketika menonton anime ini, hal yang mungkin disuka dari segi ceritanya, dimana ini adalah tentang adanya dua fokus cerita, dimana kita diperlihatkan kehidupan tokoh utama dan kehidupan teman-temannya. Alasan mengapa Mimin malah menyukai hal ini, sebab dengan adanya hal ini membuat kita tuh memahami kondisi dari kedua sudut pandang cerita, yang nantinya jika kedua sudut pandang ini disatukan dalam sebuah konflik, akan menghasilkan sebuah drama yang biasanya cukup menarik untuk buat kita tonton guys. Nah, Kumo Desuga mempunyai citra rasa yang cukup unik gitu guys. Namun dari segi cerita di anime ini ada hal yang terasa kurang di awalan sih, yaitu tentang pokok masalah apa yang ingin serial ini bahas. Ketika menonton anime ini selama kurang lebih 4 episodean ya, kita itu kayak dibuat terus berpikir tentang hal apa yang ingin disajikan gitu loh. Karena bagi mereka yang menyukai sebuah cerita dari masalahnya, merasa tidak memiliki rasa untuk ingin menunggu kelanjutan ceritanya lagi gitu. Sebab tidak ada hal yang benar-benar ingin ditahu dari cerita pada serial ini gitu. Namun karena ini anime dengan 24 total episode, maka Mimin berpikir mungkin di beberapa episode ke depan apa yang mungkin kita anggap kurang ini dapat disajikan oleh serial ini, dan membuat kita sebagai penonton bisa tertarik menunggu episode berikutnya. Berikutnya kita bahas kandungan genre komedi dan fantasi yang ada pada anime Kumo Desuga. Yaps, saat menonton anime ini kita selalu difokuskan terhadap dua hal yang membuat serial ini menjadi menarik
dan menjadi pembeda dari anime yang kurang lebih bercerita dengan alur yang sama seperti anime sebelah, si Slime, yaitu pada bagian komedi dan fantasi. Nah, kita kupas dulu pada bagian fantasinya. Jika membahas bagian ini, sepertinya serial ini bisa kita tebak akan menyediakan sebuah genre fantasi yang cukup memukau dan keren untuk kita tonton. Di episode keduanya ini sendiri telah sedikit diperkenalkan soal konsep revolusi dan bagaimana cara Kumoko dapat berkembang. Hal ini seharusnya akan membuat kita sedikit menebak jikalau nanti karakter ini akan melawan monster yang lebih menakjubkan, dan seharusnya bisa menghasilkan sebuah pertempuran yang memukau dengan beberapa unsur fantasi seperti sihir, mage, dan ya lain sebagainya lah. Kemudian kalau bicara soal genrenya komedi, sebenarnya bagian ini Mimin rasa ada untuk membuat ceritanya lebih ringan untuk ditonton dan membuat kita bisa sedikit melupakan soal beberapa unsur penting dari serial ini, karena menganggap bahwa ini adalah serial komedi. Namun mau bagaimanapun, komedi yang disajikan telah sangat berhasil ya, membuat Mimin cukup terhibur serta menikmati ceritanya. Sehingga menurut Mimin pribadi, komedi yang disediakan oleh serial ini telah sangat baik dan telah membuatnya menjadi suatu yang membuat serial ini lebih menarik untuk kita tonton tentunya. Berikutnya kita bahas bagian karakter. Pada serial ini kita disajikan seorang karakter utama yang tidak memiliki nama dan lebih dikenal dengan Kumoko, seorang siswi SMA yang kurang bisa bergaul dan akhirnya bereinkarnasi menjadi seekor laba-laba. Dari segi sifat serta tingkah lakunya, menurut Mimin ini menarik dan cukup menghibur untuk kita tonton ya. Karena apa yang karakter ini lakukan bisa mudah dipahami. Ketika memikirkan tentang karakter ini juga membuat kita bertanya-tanya di dalam otak kita gitu kan. Mengapa karakter seperti ini bisa tidak memiliki teman? Why gitu guys. Dan sepertinya hal ini perlu disajikan karena rasanya menarik. Sebab jika dilihat dari sifat sebenarnya, karakter seperti ini seharusnya punya teman. Dan so pasti ada alasan mengapa bisa jadi seorang penyendiri. Lalu untuk karakter lainnya seperti teman-temannya Kumoko, Mimin rasa mereka seperti karakter utama yang pergi ke isekai pada umumnya, yang terlalu beruntung. Dan ya kita berharap Kumoko dapat memberikan balasan ke mereka yang beruntung itulah tentunya. Hehehe. Selanjutnya untuk kesimpulan, anime 1 ini merupakan serial yang cukup menarik dan rasanya akan menjadi rekomendasi untuk dapat ditonton dan untuk menunggu berbuka puasa tentunya. Dengan cerita yang sebenarnya cukup umum tetapi nggak terlalu berat dan ringan. Dengan sedikit pengembangan membuatnya menjadi sesuatu yang terasa baru dan unik untuk dapat ditonton. Penyediaan plot twist, cerita yang cukup unik serta terasa lucu untuk kita pikirkan, ditambah dengan dua fokus cerita yang rasanya sedikit memberikan harapan bahwa konflik yang disajikan mungkin akan sangat menarik untuk kita tonton. Dan yang terakhir adalah penyediaan komedi serta fantasi yang membuat kedua hal tersebut semakin lebih menarik. Oke guys, serial ini rasanya tidak perlu kita bahas secara lengkap, takutnya spoiler lagi. Hahaha. Dan juga karena Mimin pikir akan sangat sulit rasanya membahas serial anime dengan 24 episode. Dan untuk pembahasan panjang lebarnya silahkan kalian lanjut di komentar aja di bawah ya guys. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.